Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, ja'ili kulli syai'in bimiqdar, munzilil kitaba wal hikmata litaqwimis suluki wal afkar. Wa sallallahu ala nabiyyina nabiyil mukhtar wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qarar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فأنت مولانا فنعم المولى ونعم الناصر. Baik, Ustazah Aisyah beserta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk mengkaji salah satu di antara surat-surat yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam. Dan Alhamdulillah kita sudah selesai di ayat yang ke-11 pada pertemuan kemarin. Kita akan lanjutkan kembali, kita akan lanjutkan lagi di ayat yang ke-12 insyaAllah bi'idznillah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-11 ke atas kita sudah membahas tentang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria dan bagaimana kasih sayang Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Dan kita bisa mengambil sangat banyak pelajaran tentang bagaimana hubungan yang harmonis antara Allah dengan hambanya. Dan tentu kita berharap kehidupan kita yang singkat di dunia ini, yang kematian selalu semakin dekat dengan kita, di mana setiap harinya kita tentu mengharapkan kebahagiaan, namun pada ujungnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan agar sedikit dari amal kita ini bisa menjadi hubungan atau menjadi perekat antara diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hubungan antara Allah dengan Nabi Zakaria, Allah melanjutkan pembahasannya mengenai anak daripada Nabi Zakaria yang diharap begitu lama oleh sang ayah, dan anak itu bernama Yahya. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung membahas tentang Yahya di ayat yang ke-12 dengan panggilan ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Wahai Yahya, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami menganugerahkan hikmah kepadanya, yaitu kepada Yahya, selagi dia masih kanak-kanak. Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat berhubungan erat dengan ayat-ayat sebelumnya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala di ayat ini tidak menjelaskan tentang bagaimana proses lahirnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang bagaimana pertumbuhan Nabi Yahya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pasca lahirnya Yahya. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung melompat pembahasannya tentang Nabi Yahya, yaitu berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya untuk mempelajari salah satu kitab dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat. Dan nanti di ayat selanjutnya kita akan mengetahui tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Yahya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya. Baik. Teman-teman sekalian, mungkin sebagian kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mendetilkan kisah perjalanan Yahya, kisah proses tentang mulai dari kelahiran hingga kepada umur anak-anak, atau tentang proses kehidupan beliau sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengambil pelajaran dari Taurat tadi. Kita tahu bahwa di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang
alasan dan tujuan Nabi Zakaria untuk memiliki anak, yaitu apa? Yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Yaitu seorang anak yang akan mewarisi aku dan keluarga Yakub, serta jadikanlah dia ya Allah sebagai seorang yang diridhoi. Artinya apa? Artinya tujuan Nabi Zakaria memiliki anak itu adalah agar menjadi penerus daripada dakwah Nabi Zakaria. Untuk itulah, karena tema besar daripada kelahiran Yahya itu adalah tentang estafet atau lanjutan daripada dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung ya peran seorang Yahya, peran seorang nabi kita ya. Ya, salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Nabi Yahya, yaitu tentang bekal pertama beliau lahir, bekal pertama yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Nabi Yahya, yaitu agar beliau mempelajari salah satu kitab dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Taurat. Teman-teman, coba kita perhatikan ya. Itu adalah tema besarnya, bahwa kenapa Allah langsung membahas tentang tugas daripada Nabi Yahya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan narasi ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ambillah, peganglah kitab ini dengan sekuat tenaga. Para ulama menafsirkan bahwa maksud daripada memegang kitab ini, yaitu memegang Taurat, itu bukan sekedar dipegang saja, tapi maknanya adalah dipelajari. Ya, yang pertama itu adalah dipelajari, dan yang kedua itu diamalkan. Artinya pelajaran penting yang bisa kita ambil daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya tentang agar kitab tersebut diambil, agar pedoman hidup kita itu betul-betul kita pegang dan kita jadikan sebagai referensi kehidupan kita. Saat Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ada Al-Qur'an bukan hanya sekedar kita pegang saja. Al-Qur'an bukan sekedar kita baca saja. Al-Qur'an bukan sekedar mempelajari tahsin bagaimana membacanya dengan benar, bukan cukup itu saja. Ya, tapi Al-Qur'an pun juga harus kita pahami maknanya. Maka dari itulah kenapa saya mengambil peran ini gitu ya, untuk mencoba mengambil hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam Al-Qur'an tadi, agar bacaan kita selain juga benar, tahsinnya juga benar gitu ya, makharijul hurufnya juga benar, tapi pun juga kita bisa mengetahui makna-makna yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Karena meskipun itu adalah kisah daripada nabi-nabi terdahulu, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini untuk kita. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya untuk memegang erat Alkitab, maksudnya itu adalah Taurat, adalah untuk mempelajarinya dan juga mengamalkannya di sana. Baik. Teman-teman, kalau kita lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yahya untuk memegang erat atau untuk mempelajari referensinya, yaitu adalah Taurat. Ini tanda bahwa seseorang ya, bahkan sekelas nabi pun itu butuh yang namanya ilmu ya. Sekelas nabi pun itu butuh yang namanya ilmu. Sekelas nabi itu membutuhkan yang namanya sebuah referensi. Tanda bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah jembatan antara diri kita pada Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya. Jembatan antara diri kita pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu, dan ibadah itu adalah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Saat jembatan itu ada, ya, jembatan itu ada, tapi kita tidak mencoba untuk bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ibadah, maka apa gunanya ilmu tadi di situ? Begitu pula juga kalau seandainya kita rajin sekali untuk bergerak tapi jembatannya tidak ada, bagaimana kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak mungkin. Nah, dari situlah maka makna daripada khudil kitab biquwwah, pegang teguhlah kitab tersebut dengan sekuat tenaga. Maknanya itu adalah mempelajarinya, juga mengamalkannya di situ. Jadi ada aspek kita mengetahui jembatan ini tadi, sehingga kita bisa menyusuri jembatan tadi hingga menuju pada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi tidak cukup dengan adanya jembatan tadi, tapi harus ada upaya, harus ada tenaga, harus ada kekuatan bagi diri kita untuk menyusuri jembatan tadi sehingga kita bisa menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa gunanya jembatan jika kita tidak bergerak? Dan apa gunanya ya tadi apa gerakan kita kalau ternyata tidak ada jembatannya? Apa gunanya sebuah ibadah kalau kita tidak memiliki ilmunya? Dan apa gunanya ilmu kalau seandainya kita tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Maka ilmu dan ibadah itu sudah harus menjadi satu harmoni yang harus kita lakukan ya, atau harmoni yang harus bisa melekat dalam diri kita di sini teman-teman. Maka dari itulah kajian itu ya, dan terutama ya saya sangat ingin mengupayakan ya, terutama dalam kajian saya, agar kita bukan sekedar ingin mendapatkan sebuah penyemangat gitu, penyemangat dalam ibadah, tapi kita menginginkan agar setiap kajian kita juga memiliki ilmu di situ. Kalau kita tidak memiliki ilmu teman-teman, kalau kita sekedar hanya memiliki semangat untuk berislam saja, tapi kita belum memiliki ilmunya, maka suatu saat semangat itu pasti akan surut di situ. Semangat tanpa ilmu itu percuma. Begitu pula juga dengan ilmu tanpa semangat juga nggak ada gunanya ilmu tadi. Baik. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami menganugerahkan hikmah kepada Nabi Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Apa pelajaran penting yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dari penggalan ayat ini, teman-teman? Nabi Yahya, Allah Subhanahu wa taala berikan beliau hikmah ketika beliau kecil. Tanda bahwa pendidikan ya, pendidikan paling utama, pendidikan yang paling dasar itu adalah memberikan ya tadi pengaruh-pengaruh dan memberikan ilmu-ilmu memang sedari dia kecil di situ ya. Artinya apa? Kesadaran yang harus dibangun oleh anak-anak kita di zaman sekarang ya. Kesadaran yang harus dibangun oleh anak-anak kecil pada zaman sekarang itu adalah kesadaran bagaimana berislam dengan benar, teman-teman. Mungkin ya kita adalah orang-orang yang mungkin sedikit terlambat, mohon maaf misalkan ya, untuk mempelajari Islam. Ya, ketika kita sudah mulai dewasa, lalu sudah mengenal kajian, lalu kita berhijrah di situ ya, sudah mulai mengenal kajian, akhirnya kita belajar ya dengan Ustadz A, dengan Ustadz B, dan masing-masing Ustadz-Ustadz yang soleh lainnya di situ. Ya, mungkin kita merasa bahwasanya kita itu terlambat. Nah, namun bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita? Anak-anak kecil yang mungkin ya pada saat itu mereka tidak memiliki dosa sama sekali di situ karena mereka belum balik di situ. Ya, maka ada tanggung jawab kita untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Nah, mungkin ayahmu, mungkin ibumu terlambat untuk mempelajari Islam, tapi kamu tidak boleh terlambat untuk mempelajari Islam di sana. Nabi Yahya menjadi sosok yang harus kita teladani. Ya, bahwa di masa kecil beliau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bimbingan kepada beliau. Ini adalah pesan kepada para orang tua, ya teman-teman sekalian, agar kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita di situ. Generasi penerus kita harus menjadi generasi-generasi yang paham tentang nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita di situ. Ya. Saya ingin memberikan satu contoh teman-teman ya. Salah satu contoh, misalkan apa yang saya rasakan di situ. Jadi supaya nanti ini menjadi penyemangat juga ya. Terkadang ada beberapa yang suka bertanya kepada saya, Ustadz mungkin nggak sih Ustadz ya kalau misalkan ya orang tuanya itu seperti ya orang tuanya itu saya yang telat belajar Islam di situ Ustadz. Ya, lalu saya menginginkan agar anak saya itu bisa mempelajari Islam secara baik di situ. Itu bisa atau tidak Ustadz? Saya menjawab bahwasanya itu sangatlah bisa teman-teman. Saya merasakan tentang bagaimana orang tua saya. Saya ingin bercerita pengalaman. Bapak ibu saya itu bukan seorang ustadz ya, bukan seorang ustadz dan ustadzah. Bapak ibu saya itu cuma jualan kue di pasar di situ. Tapi karena ya tadi ada semangat Islam gitu ya, sama seperti teman-teman yang lainnya di situ. Sering ikut kajian di A di B waktu dulu di Jakarta ya. Sehingga dari semangat ikut kajian tadi ya orang tua saya menginginkan agar anaknya itu bisa mempelajari agama dengan baik di situ. Nah, jadi ada keinginan memang dari orang tua, sekalipun orang tua saya bukan backgroundnya itu adalah agama di situ. Tapi alhamdulillah di situ ya beberapa anaknya juga memiliki fokus dalam ilmu agama. Tandanya teman-teman, mohon maaf ini mudah-mudahan bukan termasuk riya, ya Allah astagfirullahaladzim. Ya, ini ingin menjadi penyemangat bagi teman-teman ya bahwa tidak ada yang terlambat di situ teman-teman.
Ya, ya tidak ada yang terlambat di sana, bahwa kalau toh kita memiliki keinginan agar generasi penerus kita makin taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan di situ ya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala bimbing di situ. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Dan kami anugerahkan juga kepadanya, yaitu kepada Nabi Yahya, rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dia pun adalah seorang yang bertakwa. Baik, coba kita perhatikan teman-teman. Saya ingin merujuk kepada salah satu tafsir, yaitu tafsir An-Nabulsi, Muhammad Ratib An-Nabulsi. Beliau ketika menafsirkan ayat ke-13 ini, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa tanda-tanda, ya, tanda-tanda keimanan seseorang. Artinya apa? Kalau toh misalkan kita itu memiliki tanda-tanda ini, berarti keimanan kita itu masih menyala dalam diri kita. Nah, yang pertama itu adalah dari kata wahadana, yaitu rasa kasih sayang di sana, rasa kasih sayang dan kelembutan di situ, ya, rasa kelembutan dan kasih sayang di sana. Artinya tanda pertama, ya, tanda keimanan adalah memiliki kelembutan hati. Ya, tanda keimanan itu adalah memiliki kelembutan hati. Tanda keimanan memiliki rasa kasih sayang, hatinya itu lembut, hatinya itu tenang, ya. Dan ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali untuk bergetar hatinya karena merasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memiliki rasa kasih sayang sekaligus juga kita memiliki kelembutan hati, itu adalah merupakan tanda bahwa keimanan kita itu masih betul-betul terjaga di dalam hati kita, teman-teman sekalian. Ya. Nah, maksud daripada kelembutan hati tadi, maksud daripada rasa kasih sayang tadi, itu adalah bahwa kelembutan kita untuk tidak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di situ. Artinya hati kita lembut untuk menerima perintah Allah dan hati kita lembut untuk ya menghindari segala yang Allah Subhanahu wa taala larang di sana. Nah, itu adalah maksudnya. Nah, jadi maksud daripada kelembutan dan rasa kasih sayang tadi itu bukan berarti merubah sifat seseorang, yang misalkan ya ada seseorang yang suaranya itu agak keras misalkan, ya suaranya agak kenceng di situ, atau misalkan ada orang yang ya tadi ngomongnya itu agak banyak gitu kan ya, agak cerewet lah misalkan seperti itu ya. Itu bukan seperti tadi, bukan merubah yang orang yang dari cerewet jadi pendiam gitu ya, atau misalkan ada orang yang tegas ya tiba-tiba menjadi yang sangat lembut sekali, enggak seperti itu ya. Sekali lagi bahwa sifat asal manusia, misalkan dia adalah pribadi yang tegas di situ, kalau misalkan dia itu tegas selama tidak melanggar yang Allah Subhanahu wa taala larang dan tidak dan selalu, artinya selalu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di situ, maka ketegasan ini sebetulnya bukanlah hal negatif di situ. Ya, bukanlah hal yang negatif. Coba kita perhatikan Umar. Umar itu hingga sepeninggal Nabi Muhammad SAW, beliau tetap menjadi pribadi yang sangat tegas di sana. Oh, sangatlah tegas di situ. Bahkan kalau misalkan kita melihat beberapa narasi-narasi Umar ya bahasa-bahasa Umar di situ itu memang bukan, kita kadang bertanya-tanya kok bisa seorang sahabat menggunakan bahasa-bahasa yang sangatlah tegas di situ. Ya, seperti ya man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya, ya, barang siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal maka aku akan penggal kepalanya. Ini kan adalah bahasa-bahasa yang terkadang terkesan tegas gitu ya, terkesan tegas dan sedikit kasar di situ. Tapi apakah perkataan Umar ini lantas menjadikan dia itu sebagai seorang yang berdosa? Nah, tidak di situ. Jadi ketegasan ya, atau misalkan ada sifat-sifat manusia yang khusus di situ ya, ada sifat-sifat manusia tertentu, selama dia itu tidak melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak melanggar perintah Allah ya, dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, artinya tidak melaksanakan larangan Allah, artinya tetap dalam koridor kebenaran. Selama dalam koridor kebenaran, maka sebetulnya tidak ada masalah di situ. Jadi maksud daripada wahanana, yaitu rasa kasih sayang dan rasa kelembutan, itu adalah kelembutan untuk menerima kebenaran dan kelembutan untuk menghindari segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di situ. Termasuk juga adalah kelembutan dan kasih sayang yang berupa respon terhadap
cobaan yang dia terima. Ya, baik itu cobaan yang memaksa dia untuk bersabar dan cobaan yang memaksa dia untuk bersyukur di situ. Karena terkadang ada orang yang mungkin menerima rezeki yang begitu banyak di sana ya sehingga terlalu euforia, akhirnya ya tadi ya menghina orang, apa namanya, merendahkan orang lain misalkan, ya terlalu euforia sehingga orang lain tuh merasa tersinggung dengan saking euforianya dia di sana. Atau misalkan dia itu sangat diberi musibah lalu menjadikan dia itu mengeluhnya itu sampai kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini waliyadzubillah di sana. Nah, jadi yang harus kita perhatikan itu adalah tentang sifat kelembutan kita, maksudnya kita tetap berpegang teguh pada perintah Allah dan terhindar daripada larangannya, plus juga respon kita terhadap cobaan-cobaan yang sering kita dapati dalam kehidupan ini. Nah, maka ciri pertama ya seorang atau keimanan seseorang itu masih menyala dalam dirinya itu adalah dia memiliki sifat hanan, seorang yang memiliki rasa kasih sayang sekaligus juga kelembutan untuk menerima kebenaran dan kelembutan untuk terhindar dari kesalahan di sana. Baik. Apa yang kedua? Wazakah ya. Wahanana min ladunna wazakah, yaitu bersih ya. Zakat itu artinya bersih. Makanya kenapa harta yang kita keluarkan gitu ya sebagai zakat itu kan sebenarnya untuk membersihkan harta-harta kita di situ. Mungkin ada tercampur yang kotor, ada tercampur yang terselip hal-hal yang tidak baik di situ. Maka zakat itu untuk mensucikan kembali harta-harta kita di sana. Nah, maka Syekh Ratib An-Nabulsi menyebutkan bahwa ciri kedua atau ciri keimanan seseorang masih menyala dalam hatinya itu adalah dia itu, nah ini menarik ini tafsir beliau nih. Ciri bahwa keimanan seseorang itu masih menyala dalam dirinya, dia itu menjadi orang yang bersih, ya. Bersih secara hati, begitu pula juga bersih secara fisik di situ. Ya, artinya dia rajin untuk bersuci, ya, dia rajin untuk membersihkan dirinya, fisiknya dia tidak terlihat apa ya kalau bahasa Jawa itu kumus-kumus lah ya. Ya apa fisiknya dia itu tidak kucel lah bahasanya gitu ya. Dia terlihat bersih, dia terlihat rapih, dia terlihat ya pokoknya menyenangkan lah untuk dilihat di situ ya. Artinya ini menjadikan relasi antara kebersihan dengan keimanan di sana. Ya, bahwa dengan kebersihan inilah yang menjadikan keimanan seseorang itu bisa teruji di sana. Artinya kalau misalkan kita sangat peduli sekali terhadap kebersihan gitu kan, ya tidak membuang sampah pada tempatnya di sana ya, atau ya peduli banget lah sama-sama namanya kebersihan. Ini termasuk ya bagaimana cara kita untuk menguatkan keimanan kita, karena hubungan antara kebersihan dengan keimanan ini sangat kuat ya teman-teman. Nah, hubungannya itu letaknya di mana? Letaknya di sini. Ya. Kita melaksanakan sholat di situ ya. Kita akan melaksanakan sholat. Ketika kita ingin sholat kita khusyuk, maka otomatis yang harus kita perhatikan itu apa? Yang kita perhatikan pertama kali itu adalah pakaian yang kita gunakan di situ. Kalau kita sholat masih menggunakan kaos, misalkan yang bagi yang laki-laki di situ ya, atau misalkan perempuan menggunakan ya mukena yang 1 minggu belum dicuci di situ. Sholat itu kan nggak enak di situ, gatel sebelah kanan ya, risih sebelah kiri di situ, rambut jadi apa namanya gatel-gatel, macam-macam lah di situ. Tapi kalau misalkan ya mukenahnya wangi, pakaiannya bagus, sajadahnya luar biasa, wah pokoknya indah sekali di situ pada saat melaksanakan sholat. Nah, dengan kebersihan tadi akan memancing seseorang sholatnya itu makin khusyuk di sana. Nah, jadi ada hubungan yang sangat erat antara kebersihan dengan keimanan tadi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu indah dan Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan di sana. Nah, baik, itu adalah ciri keimanan masih menyala dalam diri kita. Lalu Allah menyebutkan wa kana taqiyya, dan dia pun yaitu Nabi Yahya adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang bertakwa. Bahwa tanda ketiga tanda ketiga keimanan dia masih menyala itu adalah ketakwaan masih melekat dalam diri dia. Apa makna dari ketakwaan? Makna dari ketakwaan itu adalah ya tadi dia bisa menahan diri untuk tidak melaksanakan keburukan, ya artinya larangan Allah dia tinggalkan, dan hati dia masih sangat kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Makanya kenapa orang itu ya teman-teman jangan terlalu lama ya kalau misalkan
lagi khilaf gitu ya, ya mungkin adalah orang yang khilaf di situ, tapi khilafnya jangan terlalu lama lah di situ. Kalau bisa ya jangan khilaf sama sekali di situ. Tapi kalau ada khilaf itu jangan terlalu lama, karena tadi itu akan mengurangi spirit daripada ketakwaan tadi, ya. Taat itu jadi berat di situ ya, meninggalkan keburukan itu jadi kayak apa namanya berat banget gitu kan. Nah, maka otomatis ketika hati kita itu masih ada perasaan, masih ada kekuatan untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti masih ada ketakwaan dalam diri kita di situ ya. Baik, itu adalah yang ketiga. Yang pertama itu adalah kelembutan atau kasih sayang, dan yang kedua itu adalah kesucian atau kebersihan, yang ketiga ketakwaan, dan yang keempat lebih spesifik lagi, ini menarik sekali. Wa barram biwalidayhi. Nah, walam yakun jabbaron asiyah. Ya, dia adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Nah, ini ciri yang keempat, yaitu berbakti kepada orang tuanya di situ. Jadi ciri keimanan itu adalah ketika dia itu masih memiliki bakti yang sangat luar biasa kepada orang tuanya di sana. Terlebih, ini menarik ya, narasi ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya disebutkan kepada Nabi Yahya, yang dimana posisi orang tuanya Nabi Zakaria itu sudah tua. Dimana kita tahu kalau orang sudah tua itu kan cenderung ya tadi ya sudah mulai kekanak-kanakannya mulai keluar di situ ya. Terkadang pikirannya sudah mulai tidak semantap dan tidak sematang ketika orang tua kita masih muda di situ. Ketika sudah mulai tua pasti ya tadi ya ada hal-hal yang terkadang bagi anaknya itu kok bisa kayak gini sih, nah gitu. Nah, Nabi Yahya ya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala taat betul kepada orang tuanya, di mana posisi orang tuanya ya sudah sangat tua di situ, sekalipun nabi gitu ya, sekalipun nabi di sana. Ya. Tanda bahwa ini pesan sebetulnya bagi kita di situ, bahwa ketika orang tua kita sudah mulai tua, ya, sudah mengetahui beberapa titik-titik kok orang tua kita kok kelakuannya kayak gini gitu kan ya. Bersabarlah pada saat itu, ya. Letak bakti yang sesungguhnya itu adalah pada saat orang tua kita sudah mulai menua gitu ya. Mereka ketika sedang matang-matangnya, sedang hebat-hebatnya, posisi kita itu masih kecil. Posisi kita itu masih kecil, dan terkadang kita itu seringkali merepotkan orang tua kita. Di mana kedua orang tua kita selalu memaklumi kesalahan-kesalahan kita ketika kita masih kecil. Toh masa kita itu nggak mau memaklumi kesalahan-kesalahan beliau ketika beliau sudah tua, sudah mulai sifatnya berbeda, dan kita dalam posisi yang sangat matang dalam kehidupan, masa kita tidak bisa memakluminya di situ? Di mana letak keadilan tadi? Wah, udah jam 4 ya, jadi saya tutup aja dengan ayat yang terakhir, karena nanti di ayat yang ke-16 kita akan membahas tentang Maryam nanti, ya, supaya nanti kisahnya pas. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kesejahteraan baginya yaitu Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan untuk hidup kembali. Baik, saya tutup dengan keterangan kesimpulan daripada kisah Zakaria dan Yahya, bahwa inti daripada cerita ini itu bukan sekedar pelajaran yang kita bisa ambil terhadap kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya saja, bukan. Tapi posisi atau pelajaran penting daripada kisah ini itu adalah bagaimana peran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersamai Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria sedang sedih. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersamai Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria sedang berharap. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersamai Nabi Zakaria ya ketika Nabi Zakaria mulai kaget pada saat doanya dikabulkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersamai Nabi Zakaria ya ketika Nabi Zakaria diberi cobaan selanjutnya, yaitu tidak bisa berbicara. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersamai Nabi Zakaria ketika anak itu lahir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersamai Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria itu mulai senang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersamai Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria sudah memiliki anak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersamai anak dari Nabi Zakaria itu Yahya, hingga anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang siap untuk mengemban dakwah lanjutan daripada Nabi Zakaria. Tanda, teman-teman,
Ya, Allah Subhanahu wa taala itu nggak pernah absen loh dalam kehidupan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita di situ. Saat kita senang, Allah ada di Allah ada di samping kita. Saat kita sedih, Allah Subhanahu wa taala ada di samping kita. Saat kita bahagia, Allah Subhanahu wa taala di samping kita. Saat kita itu sedang hancur-hancurnya, Allah Subhanahu wa taala di samping kita. Allah itu nggak pernah absen gitu dalam kehidupan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah pamit dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita itu kan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala tanpa pamit di situ. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai kita di situ ya. Allah Subhanahu wa taala yang paham betul tentang rentetan kehidupan kita, yang paham betul tentang detil-detil kehidupan kita. Lalu mengapa kita selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala? Kita berfokus kepada makhluk Allah tapi kita lupa kepada yang menciptakan tadi, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah Nabi Zakaria adalah tentang Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Makanya kenapa Allah di situ disebut sebagai Rabb, yang pemilik segalanya, karena Allah yang memiliki kesenangan kita, Allah yang memiliki kesedihan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua detil-detil dalam kehidupan kita. Maka mau berharap kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita doa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi langkah kita ya. Doakan orang tua kita yang sudah meninggal, yang masih ada, bersabarlah kalau misalkan beliau mungkin terkadang memberikan tekanan mungkin bagi kita. Maafkan semua kesalahannya. Ya begitulah kehidupan, pasti akan selesai di situ. Kita berdoa teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.